Pada video kali ini, kita akan belajar tentang rangkaian sel volta. Susunan sel volta secara umum itu terdiri dari elektroda. Di sini ada anoda dan katoda, atau elektroda negatif dan elektroda positif. Anoda yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Atau di sini, supaya lebih mudah kita mengingatnya, disingkat dengan anoks. Anoda oksidasi. Anodanya di sini dalam gambar ini itu adalah logam Zn. Katoda adalah elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi. Atau lebih mudah diingat kalau kita singkat dengan karet. Katoda reduksi. Di sini katodanya itu adalah logam Cu. Selain katoda itu ada elektrolit, yaitu zat yang dapat menghantarkan arus listrik. Di sebelah kiri pada anoda itu elektrolitnya adalah ZnSO4. Yang jika mengion itu terdiri dari ion Zn2+ dan SO4 2-. Di sini digambarkan itu ion Zn2+. Nah, di sebelah kanan atau pada katoda itu elektrolitnya adalah CuSO4. Yang jika mengion itu terdiri dari ion Cu2+ dan SO4 2-. Ini dia. Berikutnya adalah rangkaian luar, yaitu kawat konduktor yang menghubungkan anoda dan katoda. Kemudian itu jembatan garam, di sini tertulis Salbit Bridge, yaitu rangkaian dalam yang terdiri dari larutan garam. Jembatan garam memungkinkan adanya aliran ion-ion dari setengah sel anoda ke setengah sel katoda dan sebaliknya. Kita lihat ini arah panahnya ya. Anion. Kemudian yang di bawah itu ada arah panah biru Na+ dari jembatan garam. Kemudian ada Cu2+ menuju elektroda. Jembatan garam memungkinkan adanya aliran ion-ion dari setengah sel anoda ke setengah sel katoda dan sebaliknya sehingga terbentuk rangkaian listrik tertutup. Jadi ini akan berlangsung, maksudnya akan berlangsung secara terus-menerus jika ada jembatan garam. Pada gambar ini terlihat ada rangkaian sel volta dengan dua kompartemen atau dua gelas kimia. Masing-masing kompartemen merupakan reaksi setengah sel. Maksudnya tadi kan di anoda itu terjadi reaksi oksidasi dan di katoda itu terjadi reaksi reduksi. Pada kompartemen kiri, dalam larutan ZnSO4 terjadi setengah reaksi oksidasi, di mana Zn atau elektrodanya, logam Zn tadi ya yang berupa elektroda itu teroksidasi menjadi ion Zn2+. Sedangkan pada kompartemen kanan, dalam larutan CuSO4 terjadi setengah reaksi reduksi di mana ion Cu2+ yang berasal dari elektrolitnya itu berubah menjadi
logam Cu atau berubah menjadi menempel pada elektroda. Lama-kelamaan tadi karena Zn, logam Zn pada elektrodanya itu teroksidasi menjadi Zn2+, maka lama-kelamaan itu elektrodanya akan habis, akan berkurang. Sementara katodanya itu akan membesar karena Cu2+, ion Cu2+ itu berubah menjadi logam Cu. Nah, kita lihat ini pada gambar perbesarannya ya. Dari elektroda Zn itu berubah menjadi ion Zn2+, atau dia melarut, berubah menjadi larutan. Nah, ini dari larutan, dari Cu2+-nya atau dari elektrolitnya itu berubah menjadi logam Cu yang menambah volume dari elektroda. Kita lihat arah aliran elektronnya. Elektron dilepas dari reaksi oksidasi atau dari anoda menuju reaksi reduksi di katoda. Ini arah aliran elektronnya. Maka anoda itu adalah kutub negatif dan katoda adalah kutub positif. Arah aliran elektron itu dari anoda ke katoda. Atau mudah mengingatnya itu dari yang negatif-negatif menuju yang positif. Kedua kompartemen itu dihubungkan dengan pipa kaca yang berbentuk U tadi ya, yang disebut dengan jembatan garam yang berisi larutan garam seperti NaNO3 atau KCl. Di sini dalam gambar itu larutan garamnya berisi NaNO3 yang mana mengion menjadi ion Na+ dan NO3-. Berisi larutan garam ya tadi NaNO3 dalam medium agar-agar yang disebut dengan jembatan garam tadi ya. Kemudian apa fungsi jembatan garam itu? Jembatan garam itu adalah fungsinya itu untuk menetralkan muatan listrik dari kedua kompartemen setelah terjadi reaksi redoks. Nah kan tadi pada reaksi redoks itu logam Zn itu berubah menjadi Zn2+. Nah ini atau teroksidasi menjadi Zn2+. Peristiwa ini akan terus-menerus terjadi selama reaksi redoks sehingga ada kelebihan ion Zn2+ di kompartemen kiri. Nah, agar tidak terjadi kelebihan atau untuk menetralkannya, maka ion negatif, karena tadi kelebihan ion positif ya, karena Zn2+ di sini ion positif, maka untuk menetralkannya itu, ion negatif dari jembatan garam itu bergerak menuju anoda, sehingga tetap netral, karena positif ketemu dengan negatif. Kemudian yang di sebelah kiri kan tadi ion Cu2+ itu tereduksi menjadi ion Cu, sehingga yang tadinya seimbang antara Cu2+ dan ion SO4, 2- akan tetapi kan Cu2+ itu sudah tereduksi menjadi Cu, maka akan kelebihan SO4 2- di kompartemen kanan, sehingga Na+ itu yang berasal dari jembatan garam itu perlu menuju ke arah katoda untuk menetralkan ion SO4 2- yang berlebih akibat proses reduksi tadi. Nah, begitu seterusnya arahnya, arah alirannya, sehingga terjadi arus listrik yang bisa diukur menggunakan voltmeter ya. Di sini ada voltmeter untuk mengukur potensialnya yang dihasilkan oleh sel volta.
Baiklah, demikian penjelasan mengenai rangkaian sel volta.